Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas di Lampung. Masih dengan bersama Pak Yustianto. Pak, kita lanjutkan kembali mengenai perdagangan manusia, terutama di bawah umur. Dan melihat hal tersebut sebetulnya latar belakang cukup mempengaruhi, Pak. Iya. Kalau kita lihat beberapa peristiwa kejahatan perdagangan manusia ini, beberapa aspek yang melatar belakangi ikut serta mendorong bagaimana peristiwa perdagangan ini terjadi. Yang pertama kan kalau kita lihat gini, bahwa ada keterbatasan, lalu kemudian ada kebutuhan, dia terbatas lalu butuh, lalu kemudian ada orang yang mengiming-imingi, gitu. Ada orang yang menjanjikan bahwa ketika dia mau melakukan pekerjaan itu, apakah dengan pekerjaan di rumah makan, apakah pekerjaan di tempat hiburan, apakah pekerjaan di perusahaan, konstruksi, bangunan dan di pertanian dan seterusnya, apalagi dia sudah sampai ke negara lain, ini cukup menggiurkan, sangat menggiurkan. Sementara gini loh, yang melakukan bukan hanya pendidikan yang tidak punya pendidikan, tapi yang punya pendidikan juga melakukan, maka tergiur untuk ikut serta di sini. Nah, pertanyaannya kan gini, kita lihat angka tingkat kelulusan sekolah baik dia SMA dan perguruan tinggi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Sementara kita lihat lapangan pekerjaan itu cukup terbatas. Jadi lapangan pekerjaan untuk menjangkau, untuk kemudian menyelesaikan, untuk kemudian menampung para fresh graduate ini, baik dia tingkat perguruan tinggi maupun SMA, itu terbatas, sangat terbatas. Sementara jiwa kewirausahaan tidak dimunculkan untuk bagaimana mendorong mereka itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kepribadian, lalu kemudian sesuai dengan semangat hidup yang sebenarnya. Nah, dengan iming-iming itu kemudian inilah yang kemudian menggerakkan. Nah, kan saya sih sebetulnya mulai gini, apakah mereka ini paham bahwa apa yang mereka melakukan itu merupakan tindakan yang melawan hukum atau tindakan yang merugikan masa depannya, lalu kemudian merugikan keluarganya dan masyarakatnya, kan gitu loh. Nah, ternyata itu semua sudah diabaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian mindset mereka itu adalah bagaimana merubah nasib hidupnya. Dan kemudian juga kalau kita melihat ini kan banyak merekrut anak-anak di bawah umur. Kemudian juga bagaimana pandangan hukum, Pak, terhadap dengan kasus ini, kemudian juga melibatkan banyaknya anak-anak di bawah umur. Kalau kita lihat dari aspek regulasi tentu sudah cukup banyak regulasi, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari Undang-Undang nomor lalu kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Itu secara umum sudah mengatur apa kewajiban sebagai warga negara, kita sebagai warga negara, lalu kemudian kewajiban pemerintah, lalu kemudian kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan persoalan misalkan pihak tenaga kerja misalkan begitu. Nah, kewajiban pribadi selaku warga negara dan kewajiban selaku pemerintah, baik dia pusat dan daerah, lalu kemudian kewajiban pihak ketiga atau pihak perusahaan corporate misalkan, itu sudah disinergikan, diatur secara runtut, mulai dari regulasi yang terkait dengan bagaimana regulasi tentang ketenaga kerjaan keluar, lalu kemudian tenaga kerja yang di dalam itu satu, lalu kemudian sudah diatur bagaimana pola penindakan, pencegahan dan pengendalian untuk tidak terjadi perdagangan orang atau anak di bawah umur. Nah, kalau kita lihat konvensi secara internasional, perdagangan ini kan termasuk aspek transmission crime, jadi kejahatan lintas batas negara yang melibatkan pihak-pihak antar negara. Lalu, dan karena kejahatan ini adalah transmission crime, kejahatan antar lintas negara, maka sebetulnya aspek penindakannya itu harus cukup masif dilakukan. Nah, sebetulnya ada yang menjadi prihatinan kita. Prihatinnya kita, kenapa sampai kemudian
pemerintah dengan tingkatannya, baik yang di eksekutif dan di eksekutif legislatif dan di penindakan dan di yudikatifnya. Kalau kita lihat di aspek eksekutif misalkan, komitmen pemerintah daerah. Kalau regulasi kita lihat di pemerintah pusat kan dia sudah merubah secara umum bagaimana menanggulangi supaya jangan terjadi perdagangan orang lagi. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah di level pemerintah daerah, baik dia di kabupaten kota dan di provinsi. Harus ada juga sebuah regulasi yang secara masif, apakah dia di level perda maupun di level peraturan gubernur atau peraturan wali kota, untuk dapat menjangkau, untuk dapat kemudian menanggulangi kejahatan perdagangan manusia dan kejahatan terhadap perempuan ataupun anak. Ini yang paling penting. Nah, kita lihat beberapa peristiwa yang terjadi kemarin, lalu kemudian peristiwa katakanlah peristiwa lokalisasi yang masih berlangsung sekarang. Ini kita lihat ada ketidakkonsistensi pemerintah terhadap regulasi yang dia buat. Kan harusnya ketika regulasi itu dibuat, itu disertai dengan penindakan. Ya. Kita harus kemudian memberikan support kepada supporting ya kepada pemerintah maupun kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan sanksi dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau di Undang-Undang 21 tahun 2007 itu dikatakan siapapun orangnya yang melakukan perdagangan orang itu minimal dihukum 3 tahun, ya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dengan denda yang cukup fantastis, minimal 200 juta sampai sekian miliar, misalkan begitu. Dan kita rasa pun hukuman 3 sampai 15 tahun, terus kemudian juga dengan denda segitu, tentunya belum tentu bisa membuat jerah si pelaku sendiri, begitu Pak. Persoalannya begini, peristiwa semacam perdagangan orang itu cukup jarang masuk cukup sedikit ya yang masuk kepada pengadilan. Maka kalau saya berharap pemerintah lebih mengedepankan kepada pencegahan dan pengendalian terhadap korban-korban ini. Karena yang memang terpenting adalah si korbannya sendiri. Si korbannya sendiri. Baik, biasa sekali. Ini saya sangat begitu miris melihat fenomena yang terkuak seperti ini, Pak. Dan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.